Shalom semua anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita jumpa pada pagi ini. Apa kabar semua anak-anakku kelas 8 yang hebat? Kabarnya pasti luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi ini kita bisa ketemu kembali dalam pelajaran agama. Mari kita belajar bab 5. Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Bahan Alkitab Yohanes 14 ayat 26, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, 1 Korintus pasal 13. Kompetensi inti memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kompetensi dasar menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Indikator pelajaran pada pagi ini ada terbagi 3. Yang pertama, indikator siswa memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Indikator yang kedua, siswa menyebutkan contoh-contoh peran Roh Kudus dalam gereja perdana. Indikator yang ketiga, siswa dapat mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan di dalam kehidupannya sehari-hari di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah kehidupannya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita masuk pada pelajaran kita bagian B, mengenal Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Dalam teologi Kristen, Roh Kudus diakui sebagai pribadi yang ketiga dari Tritunggal setelah Allah Bapa dan Allah Anak Yesus Kristus. Ketiga pribadi ini bekerja bersama-sama dan saling mendukung dan saling mengasihi. Setiap orang Kristen hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Secara resmi, Roh Kudus hadir bersama-sama orang Kristen pada saat ia dibaptis. Ketika pendeta mengucapkan rumusan yang diakui oleh gereja di segala abad dan tempat. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Meskipun demikian, setiap orang Kristen juga perlu memahami, memelihara hubungannya dengan Roh Kudus, menjaga hidupnya agar tetap dalam ketaatan kepada Allah sehingga ia tidak akan mendukakan Roh Kudus seperti yang dinasihatkan dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di masa gereja perdana, masalah ini sudah muncul. Khususnya ketika di jemaat Korintus muncul kelompok-kelompok yang juga sangat menekankan karunia-karunia seperti itu. Terhadap jemaat Korintus, Rasul Paulus memberikan nasihatnya bahwa ada 3 hal yang paling utama bagi orang Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 13
ayat 13. Dengan demikian, kata Paulus, janganlah kita mempertengkarkan masalah dan sebaliknya. Biarkanlah kita mengutamakan apa yang terpenting bagi kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu yang paling terbesar di antara ketiga itu adalah kasih. Karunia-karunia yang menguduskan ada 6. Seperti yang disebutkan oleh Yesaya di dalam pasal 11 ayat 2. Karunia-karunia itu adalah yang pertama, hikmat, kedua, pengertian, ketiga, nasihat, keempat, keperkasaan, kelima, pengenalan, keenam, takut akan Tuhan. Karunia-karunia dari kelompok yang kedua atau karismata, sebagian kita ketahui dari Paulus dan sebagian lagi dari sejarah gereja perdana. Dari Paulus kita dapat menemukannya khususnya dalam 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11 dan pasal 12 ayat 28 sampai 31, serta di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai 11 kita menemukan 9 karismata atau anugerah, yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, iman. Keempat, karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Keenam, karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya. Yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dari 1 Korintus pasal 12 ayat 28, kita menemukan beberapa karunia yang lain, yaitu karunia untuk mengadakan, melayani, dan untuk memimpin. Selain karunia-karunia lain yang sudah disebutkan dalam 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11. Dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 disebutkan karunia-karunia yang lain, yaitu karunia melayani, karunia mengajar, dan karunia menasehati. Dari gambaran di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus bekerja dalam cara yang berbeda-beda. Di setiap jemaat mendapatkan karunia yang berbeda-beda. Setidak-tidaknya kita menemukan bahwa jemaat di Korintus mengadakan karunia yang tidak persis sama dengan karunia yang diperoleh oleh jemaat di Roma. Kebutuhan jemaat Korintus tidak sama dengan kebutuhan jemaat Roma, sehingga karunia yang diberikan pun berbeda. Dari semua karunia itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada 3 yang paling penting dari semuanya, yaitu iman, kasih, pengharapan. Sekali lagi, yang paling dari semua karunia itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada 3 hal yang paling penting daripada semuanya itu. Yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih. Ia mengatakan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar
di antaranya ialah kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Apabila karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan orang Kristen. Apakah di dalam keluarga dan gereja ada kasih atau kesediaan untuk berkorban demi orang lain? Ada kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri? Kita bisa baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 3. Semua ini adalah tanda-tanda hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus-Nya dan membentuk dan membangun pribadi masing-masing sehingga akan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat 15. Nah, bagian C pelajaran kita pada hari ini akan kita lanjutkan dalam pertemuan minggu depan, ya. Kita akan melanjutkan pada pertemuan minggu depan. Terima kasih anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pertemuan hari ini biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menjawab soal-soal ada di classroom, ya. Silakan masuk di classroom dan kita akan mengerjakan soal di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.